Halo teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainon dari kelas 12 TKJ 2. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial mengkonfigurasi host harding SSH. Nah, pertama-tama, teman-teman sudah mempunyai aplikasi yaitu VirtualBox ya teman-teman. Lalu di VirtualBox teman-teman sudah menginstal yaitu Debian 7. Nah, setelah itu teman-teman juga sudah mendownload yaitu namanya Putih. Nah, setelah itu kita masuk saja langsung ke step yang pertama ya teman-teman. Nah, pada bagian ini kita klik yaitu root ya teman-teman, lalu enter, lalu passwordnya kita masukkan. Nah, setelah itu kita akan mengatur IP pada networknya ya teman-teman. Pertama yaitu kita klik nano /etc/interface. Lalu kita enter. Maaf, di sini saya ada kekurangan, yaitu kita lupa mengetik yaitu network ya. Network. Nah, oke teman-teman, di sini kita ganti menjadi auto ya. Lalu di device ETH0iNet ini, DHCP-nya kita ganti menjadi static. Lalu di bawahnya kita ganti menjadi address. Ya, kita masukkan menjadi 200.100.1.22. Di sini sesuai dengan nomor absen teman masing-masing ya. Lalu netmasknya di sini kita ganti menjadi 255.255.255.0 ya. Lalu di sini kita ketik lagi yaitu auto. Di sini kita ganti menjadi ETH 0.1 ya teman-teman. Lalu kita ganti menjadi ETH 0.1 juga. Lalu inet. Di sini kita ganti jadi static juga ya. Lalu di sini kita ganti menjadi address. Di sini netmasknya kita ganti menjadi 255.255.255.0 ya teman-teman. Lalu kita Ctrl X Y, lalu kita enter. Lalu kita langsung aja. Oh, maaf teman-teman. Nah, di sini, maaf teman-teman, di sini saya salah di bagian addressnya ya. Harusnya yang kedua ini kita ganti menjadi 23 ya teman-teman. Nah, mengapa 22 dan 23? Karena di sini ETH-nya berbeda ya. Jadi kita harus menggantinya juga. Selanjutnya kita ke service networking. Ke start ya. Kita ya. Nah, setelah seperti ini, dia sudah down. Selanjutnya, kita mengecek dengan cara config ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah kita lanjut di bagian setting. Lalu di sini di setting ini kita masuk ke network. Lalu di sini kita ganti menjadi host only adapter. Lalu kita pergi ke control panel ya teman-teman. Maaf. Nah, di sini sudah kita masuk ke control panel. Nah, di sini kita pergi ke network and internet. Lalu di sini kita klik network and sharing center. Lalu change adapter setting. Nah, di sini teman-teman menyesuaikan dengan yang ada di Debian ini. Di sini tertera yaitu virtual host only adapternya yaitu
hashtag 2. Nah, di sini kita cari aja di mana yang hashtag 2-nya. Nah, rupanya di sini. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita pencet properties. Lalu kita ke internet dan protokolnya. Lalu di sini kita isi IP address-nya yaitu 200.100.1.21 karena sebelum nomor absen kita ya teman-teman. Lalu di sini subnet kelasnya. Lalu di sini langsung saja kita open, lalu oke kan, lalu kita close. Ini saya close, ini juga kita oke kan. Nah, setelah itu di Debian ini saya akan ketik yaitu apt get install SSH ya teman-teman. Kita enter aja. Lalu di sini kita pilih Y. Lalu di sini dia meminta kita untuk memasukkan DVD 1 ya. Kita ke setting lagi. Di sini kita ke storage, lalu ke empty. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan DVD satunya ya teman-teman. Lalu oke kan. Nah, setelah itu kita enter aja. Nah, setelah oke seperti ini, kita masuk ke ini ya teman-teman. Ke putihnya. Nah, lalu sebentar saya buat di sini saja. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan IP address kita ya. Lalu sini kita open aja. Lalu di sini kita accept. Lalu di sini kita masukkan yaitu root ya teman-teman. Lalu di sini kita masukkan password sesuai dengan yang ada di Debian-nya. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, oke, ini kita okekan saja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengganti konfigurasinya agar tidak menggunakan port 22. Tadi kan kita menggunakan port 22-nya ya teman-teman. Ngomong. Nah, di sini kita klik cd /etc/sys lalu setelah. Nah, setelah itu saya ketik yaitu nano /etc/ssh/sshd. Nah, setelah itu sini di port 22 kita ganti menjadi port 2312. Lalu kita di sini kita kontrol X lalu kita enter. Setelah itu kita servis dulu atau kita restart supaya dia ini konfigurasinya berhasil ya, atau dia kesimpan di servis. SSH restart enter. Nah, di sini sudah oke, kita ketik lagi tc slice init SSH, kita ketik restart. Aja. Setelah itu kita kembali ke ini teman-teman, kita kembali ke ini, klik lalu kita masukkan itu 200.100.1.2. Kalau di sini kita ganti menjadi 2312. Ya, di sini tuh kalau ada tanda kayak gini kita accept aja, lalu kita masukkan itu root ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu ini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini dia berhasil ya. Nah, di sini setelah itu kita close dulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengkonfigurasi agar pada PT-nya tidak bisa mengakses atau pada port 2312 tidak bisa mengakses. Kita klik lagi yaitu
kita kembali ke nano etc/ssh/sshd config, kita enter. Lalu di sini saya ganti dari di sini yang out hand critical ini, yang login flash time 120 ini, kita di permit root login yes ini kita tambahkan hashtag, maaf teman-teman. Nah, lalu kita di sini bentar. Nah, di sini kita ganti, kita hapus hashtag. Lalu di loginnya ini kita ganti no ya teman-teman. No. Lalu kita Ctrl X Y, kita ya, lalu kita enter. Lalu di sini kita ganti lagi, kita restart lagi. Bentar ya. Nah, setelah kita restart lagi, kita masuk ke routing lagi. Nah, di sini kita masukin. Di sini kita ganti. Jadi 23 12 ya. Kita masuk. Kita masukkan. Oke, tunggu. Nah, di sini dia tidak bisa karena kita sudah membuatnya di sini yang kita konfigurasi sebelumnya ini. Di permit root loginnya kita buat no ya. Lalu kita keluar lagi. Ini ada step selanjutnya, yaitu kita akan memberikan user untuk bisa login ke apa yang kita buat tadi di putihnya ya. Pertama-tama kita ketik yaitu user add user 1 min m min d slash home slash user 1 ya. User add user 1, lalu kita ini aja. Lalu kita masukkan passwordnya ya. User 1, enter, lalu kita masukkan. Nah, di sini sesuai teman-teman mau seperti apa passwordnya. Nah, di sini kita masukkan user yang kedua. Nah, kita masukkan lagi. Nah, di sini juga kita lakukan hal yang sama. Nah, setelah itu kita masuk ke step yang ini. Nano etc/sshd yang config. Nah, di bagian ini kita scroll aja ke bawah. Nah, kita ketik yaitu allow user 1. Lalu kita Ctrl X, Ctrl Y. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mengganti ininya, kita masuk lagi ke, jangan lupa kita restart dulu. Nah, setelah oke, kita masuk lagi ke ini ya. Nah, setelah oke dua-duanya, kita masuk lagi ke putihnya ya teman-teman. 100.1.22. Oke, sini kita ganti. Nah, di sini saya akan masuk user pertama dulu. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Lalu saya geserkan dulu ini di sini ya. Kita masukkan user kedua lagi. Kita masukkan ini user kedua. Kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, sini saya akan membuat pendampingan
biar teman-teman semua bisa membedakannya ya. Bahwasanya yang di user pertama di sini dia bisa dan yang di user kedua dia tidak bisa. Mengapa? Karena di sini pada konfigurasi sebelumnya yang pada ETC nano ETC SSH yang config-nya yang di allow-nya ini allow user 1 itu kita perbolehkan, tapi user kedua tidak kita perbolehkan. Selanjutnya kita ke step yang terakhir, yaitu mengecek di mana saja port yang aktif. Kita ketik yaitu ss min ntlp, kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa bahwa yang bisa aktif atau yang bisa mengakses yaitu pada location address port 2312. Lalu per address portnya juga teman-teman bisa lihat. Di sini sudah lengkap ya teman-teman. Baik, segitu saja video dari saya. Bahwasannya konfigurasi kali ini berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.